Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldri Frinaldi SHM PhD. Adapun topik pembahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama adalah hubungan hukum, yang kedua adalah cakap dalam hukum, dan yang ketiga adalah kewenangan berhak. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai hubungan hukum. Konsep hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Menurut Ishak, hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan hukum memiliki tiga unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contoh, A menjual rumahnya kepada B, maka A wajib menyerahkan rumahnya kepada B, A berhak meminta pembayaran kepada B, serta B wajib membayar kepada A dan B berhak meminta rumah A yang setelah dibayar. Unsur kedua yaitu adalah adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Unsur terakhir yaitu yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban, dan rumah adalah sebagai objek yang bersangkutan. Selanjutnya itu adalah syarat-syarat hubungan hukum. Yang pertama adalah adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan yang kedua adalah timbulnya peristiwa hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai cakap dalam hukum. Arti cakap di KBBI yaitu adalah sanggup melakukan sesuatu. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa atau telah berusia 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Materi selanjutnya yaitu mengenai kewenangan berhak. Siapa saja yang mempunyai kewenangan berhak? Nah, setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Setiap orang mempunyai kewenangan berhak karena dalam hukum, sanksi hanya berlaku atau diterapkan dalam kewajiban bukan pada hak. Selanjutnya, orang yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi, sedangkan orang yang tidak melaksanakan haknya tidak akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, setiap orang memiliki kewenangan berhak sejak ia lahir, bahkan sejak ia berada dalam kandungan, asalkan ia lahir hidup apabila kepentingan menghendaki, sesuai dengan pasal 2 KUHP Perdata. Terakhir yaitu kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Selanjutnya itu mengenai hak perdata dan hak publik. Hak perdata adalah hak azali yang melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bisa disebut juga sebagai hak kodrati. Contohnya itu adalah hak untuk hidup. Selanjutnya itu adalah hak publik, yaitu diberikan oleh negara dan dapat hilang jika negara menghendaki. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih pada pemilu. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang membatasi hak seseorang terbagi atas 3. Yang pertama adalah kewarganegaraan, yang kedua adalah tempat tinggal, dan yang terakhir adalah tingkah laku atau perbuatan. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai materi Sistem Hukum Indonesia. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.